Honor Pad 9 adalah tablet 4 jutanya Honor yang resmi dibawa oleh Honor Indonesia ke Indonesia. Apakah tablet ini semenarik itu dan apakah se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari Honor Pad 9 ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh tablet ini tuh menggunakan prosesor Snapdragon 6 Gen 1, RAM 8GB, dan storage 256GB UFS 3.1 yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari tablet Honor Pad 9 ini. Yang pertama, dari sisi performance-nya dahulu. Secara performance, tablet ini sudah sangat smooth banget ya guys. Mau pakai buat harian, mau pakai buat office, nonton, sosial media, itu sudah pasti aman banget. Menariknya, Honor juga membawakan namanya Honor Docs. Itu adalah sebuah software office yang buatannya Honor. Tidak ada iklan, dan itu tampilannya seperti Microsoft Office juga. Itu cakep ya. Kemudian, selain itu, softwarenya juga bagus banget. Bisa split screen, ada dock-nya juga, dan tanpa iklan sama sekali di tablet ini secara software. Kemudian, tablet ini juga mendapatkan skor Antutu 525.000, sebuah angka yang cukup banget untuk penggunaan harian, dan kalian juga nyaman banget ya guys. Lanjut, secara skor Geekbench 6-nya juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Terakhir, PC Mark-nya juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut, kita bicara soal gaming. Di sini kita coba 7 game, yaitu game Mobile Legends, setting grafik ultra, frame rate super, dapat rata-rata di 88,7 fps. Game PUBG Mobile dengan graphic balance, frame rate ultra, dapat rata-rata di 39,5 fps. Game COD Mobile dengan setting grafik high, frame rate maksimum, dapat rata-rata di 59,5 fps. Game Free Fire dengan setting grafik ultra, frame rate high, dapat rata-rata di 59,5 fps. Game Hauka Mobile dengan setting grafik ultra, frame rate ultra, dapat rata-rata di 59,9 fps. Ini di lock di 60 ya guys. Kemudian game FC Mobile dengan setting high, frame rate high, dapat rata-rata di 59,7 fps. Terakhir, game Genshin Impact dengan setting lowest, frame rate 60, dapat rata-rata di 48 fps. Kesimpulannya, untuk performance dari tablet ini sudah pasti aman banget untuk penggunaan harian. Buat gaming pun termasuk dingin, tidak panas ya guys. Karena memang layarnya yang besar, jadi space-nya untuk manajemen panasnya juga bagus ya guys. Lanjut, dari sisi kameranya sendiri, tablet ini dibekali kamera utama 13 megapiksel, kamera depan sebesar 8 megapiksel. Secara kualitas untuk sebuah tablet ya, di harga 4 jutaan termasuk lumayan oke guys. Meskipun tidak bisa kalian compare dengan kualitas smartphone ya guys. Kalian bisa lihat untuk sampel videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Honor Pad 9 kalau kita gunakan buat perekaman video atau misalnya video call, Google Meet, Zoom Meeting, dan ini kita cobain di ruang meeting, kurang lebih seperti ini wide-nya. Ini kita pakai keyboard cover case-nya supaya dapat insight pada kalian seberapa wide untuk perekaman videonya, untuk kalau misalnya kalian pakai Google Meet, Zoom, kurang lebih seperti ini ya guys. Gimana mungkin? Kalau menurut kita sih masih termasuk cukup proper, cuma memang kalau misalnya kalian lihat ini belakang harusnya ada kelihatan langit, yaitu masalah dynamic range. Cuma sekali lagi, kalau buat Zoom Meeting, Google Meet harusnya nggak terlalu masalah sih guys, dan memang kualitas kamera tablet ya seperti ini. Tapi ini sudah termasuk bagus, wide-nya juga dapat ya. Tapi gimana menurut? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Honor Pad 9 kalau kita gunakan buat Google Meet, Zoom, atau misalnya kalian perlu untuk kamera belakangnya, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Gimana kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian, namanya sebuah tablet tentunya yang dilihat dari sisi layarnya juga. Tablet dengan ukuran layar 12,1 inch ini dengan resolusi 2,5K refresh rate 120 Hz ini itu sudah pasti aman banget guys, sudah nyaman banget, lega banget, dan ini salah satu tablet terbesar di harga 4 jutaan ya guys. Dan bisa nonton YouTube hingga 4K 60 fps. Sayangnya Netflix ini masih wideband L3, meskipun kita cek pakai aplikasi lain itu sebenarnya wideband-nya harusnya sudah L1, tapi di Netflix itu masih kedetek wideband L3. Semoga ada update software supaya Netflix-nya bisa wideband L1. Dan di sini kita juga coba stylus, sekaligus coba stylus di sini, itu lancar banget. Kita pakai ada dua ya, pakai Miles sama pakai Baseus Universal Stylus. Itu dua-duanya sangat bagus. Meskipun memang sebenarnya tablet ini sudah support stylus, cuma kita nggak tahu apakah ada stylus resmi bawaannya dari Honor, tapi yang pasti kalau kita pakai stylus itu sudah aman, sudah lancar, cuma nggak bisa palm rejection aja. Kalau kalian pakai palm rejection ya kalian pakai sarung tangan saja supaya bisa coret-coret di layar kalian, tempel tangan kalian. Dan itu saja untuk stylusnya ya guys. Kemudian dari sektor speaker, tablet ini bakal quad speaker yang termasuk bagus untuk karakteristik audionya, termasuk kencang. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys.
Lanjut dari sisi baterai, tablet ini dibekali baterai 8300 mAh yang termasuk awet banget untuk dipakai seharian. Dipakai buat nonton tuh bisa berjam-jam dan aman banget ya guys. Cocok banget buat Honor ya guys. Kemudian dari sisi charging, tablet ini dibekali charger 35 watt yang butuh waktu charging sekitar 2 jaman untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, tablet ini hanya ada face unlock, belum ada fingerprint scanner ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini juga termasuk bagus, solid, mewah untuk sebuah tablet harga 4 jutaan. Lanjut dari slot SIM card sendiri, tablet ini tidak bekali oleh slot SIM card, jadi tidak ada untuk nambah SIM card ataupun tidak ada micro SD slot. Jadi ini benar-benar murni Wi-Fi only dan storage-nya 256 GB itu doang yang bisa kalian pakai. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah support virtual background zoom yang memang karena chipsetnya sudah mendukung. Lanjut dari sisi fitur, tablet ini sudah support USB OTG, terus kemudian tidak ada cek 3,5 meter, tidak ada NFC, tidak punya aplikasi FM radio, jadi ya sekedar untuk connect ke USB aja. Lanjut dari sisi navigasi Google Maps sendiri, tablet ini tidak disarankan untuk menggunakan navigasi. Kenapa? Karena tidak punya GPS, jadi sangat mengandalkan banget mobile data. Yang artinya itu bisa jadi tidak akurat di satu dua hal kondisi tertentu, apalagi kalau sinyalnya kurang bagus. Lanjut dari sisi jaminan update software sendiri, kita menemukan sebenarnya ini harusnya tablet itu dimulai dari Android 13, tapi sudah kita mendapatkan Android 14, dan itu tidak ada jaminan update OS selanjutnya, tapi dapat jaminan update security selama 3 tahun ya guys. Kesimpulannya, ini tablet yang termasuk lumayan menarik untuk kalian beli. Overall, layarnya besar, lega banget, kemudian softwarenya juga matang, terus kemudian ada software yang gratis, Office-nya itu yang Honor Docs tanpa iklan, jadi bukan seperti WPS Office itu ada iklannya, ataupun Microsoft 365 yang harus langganan, ini sudah disediakan gratis dari Honor, yaitu Honor Docs, yang itu satu hal yang kita perlu apresiasi. Kemudian dia juga softwarenya matang banget, sudah nyaman banget, tuh split screen juga nyaman. Entertainment juga enak karena layarnya besar dan nyaman ya guys. Keyboard case juga sudah dapat dalam pembelian, bundling pembelian. Dan itu kita perlu apresiasi oleh Honor ya guys. Dan itu dia untuk kesimpulan tablet ini. Kalau kalian tertarik beli, jangan lupa cek link yang ada di deskripsi video. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye.